Saudara-saudara sekalian, berikut ini adalah boleh saya bilang ini lanjutan dari bagian pertama tentang Tuhan atau Allah telah memilih kita dari awal. Artinya kita sudah diselamatkan, sudah ditentukan selamat dari awal, yaitu sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Pada bagian ini kita coba melihat atau mengulas kembali tentang Tuhan telah memilih kita. Kita coba lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Jadi firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Saudara-saudara, di sini karena kita berbicara tentang Tuhan atau Allah atau Kristus telah memilih kita, maka kita fokuskan untuk hal itu. Jadi dikatakan kamu bangsa yang terpilih. Ketika ayat ini keluar, ini dimaksudkan bukan untuk bangsa Yahudi secara literal, secara bangsa, ya. Tetapi ini ditujukan untuk bangsa yang terpilih adalah mereka yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat tadi. Itu yang sudah terpilih. Jadi saudara dan saya dan semua umat Kristen adalah bangsa yang terpilih. Jadi bangsa terpilih adalah Israel rohani lagi, bukan Israel jasmani. Jadi kita adalah Israel rohani yang sudah terpilih sejak menerima Yesus Kristus di dalam baptisan itu yang kita sudah pelajari lalu. Lalu dikatakan imamat yang rajani. Imamat yang rajani artinya imamat yang berkerajaan, kerajaan imam. Mengapa dibilang imam? Karena kita dibawa raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, yang sekarang ini melayani sebagai imam besar. Dia melayani semua umat yang dikatakan bangsa yang terpilih, Israel rohani ini, saudara dan saya, yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita punya raja, Yesus Kristus, yang sekarang ini bertugas mengantarai kita kepada Bapa di surga. Jadi dia sekarang di tempat yang maha kudus, sementara bertugas untuk mengantarai. Dia sebagai imam besar, sebagaimana pekerjaan imam besar di dunia pada zaman Musa dulu, Harun, sebagai pengantara antara manusia kepada Tuhan. Begitulah Yesus Kristus punya tugas sekarang. Sebagai imam besar, dia mengantarai kita manusia yang sudah diselamatkan setelah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kepada Bapa di surga. Apa yang dilakukan? Memohon kepada Bapa supaya dosa umat-umat Kristus dihapuskan. Jadi mereka-mereka atau saudara dan saya yang berdoa memohon pengampunan harus melewati Yesus Kristus, dan Yesus Kristus bawakan kepada Bapa di surga, dan kita dapat memperoleh pengampunan. Itu namanya imamat yang rajani, kerajaan iman, di mana Yesus jadi raja, kita jadi umatnya. Lalu kita dikatakan bangsa yang kudus, ya, bangsa yang kudus karena kita terpisah dari dunia setelah mengakui Yesus sebagai juru selamat.
Kita terpisah dari dunia, makanya kita kudus. Kudus artinya terpisah dari dunia, dari hal-hal yang berbau kejahatan, dosa. Khusus karena kita dibawa oleh Kristus, pimpinan kita Kristus. Umat kepunyaan Allah sendiri sudah jelas. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam baptisan, otomatis saat itu kita sudah menjadi kepunyaan Allah, bahkan untuk diselamatkan. Tetapi saudara-saudara sekalian, karena Tuhan sudah memilih kita, maka ada tugas kita, bukan cuma berdiam diri. Tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa itu? Bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, sudah menyelamatkan manusia, dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Itu perbuatan yang besar yang datangnya dari surga. Ketika oknum kealahan yang kedua, Yesus Kristus mati untuk menebus manusia. Siapa manusia? Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, merekalah yang akan diselamatkan. Dan kita semua yang sudah masuk di dalamnya, menjadi anggota di dalamnya, perlu untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada orang-orang lain yang belum mengerti dan mengenal Kristus itu. Jadi kita perlu bersyukur oleh karena status kita yang sudah berbeda, terpilih, bangsa yang terpilih, kerajaan imam, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Tapi jangan lupa, tugas kita adalah beritakan itu. Bagaimana Kristus sudah menyelamatkan kita, bagaimana Kristus menebus kita, dan kita dilayakkan kembali untuk bisa tetap diselamatkan. Dengan catatan, jaga keselamatan itu ketika sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam baptisan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Dan salah satunya adalah menyampaikan kebenaran tentang keselamatan ini, tentang Yesus yang menyelamatkan kepada dunia. Inilah Tuhan telah memilih kita. Bukan cuma dipilih lalu kita berdiam, tetapi kita perlu sampaikan, itu tugas kita sebagai bangsa yang terpilih, yang memiliki kerajaan imam, Yesus sebagai imam besar kita, bangsa yang kudus, terpisah dari dunia. Tapi kita perlu memberitakan kepada dunia tentang kabar selamat, tentang Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Demikianlah ulasan kita tentang Tuhan telah memilih kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dalam hal ini, keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada dunia. Tuhan memberkati kita.